Menyerahkan amanah kepada yang berhak adalah langkah pertama dalam kepemimpinan. Jika kancing ini salah dikaitkan sejak awal, maka segalanya akan salah sampai akhir. Keadilan tidak akan terwujud, aturan akan dilanggar. Dari sudut pandang ini, apakah hal pertama yang harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh seorang pemimpin? Pak, secara umum kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. Kita mengutamakan manusia. Namun, menurut yang Anda sebutkan, di era modern ini justru pekerjaan yang diutamakan. Menurut Anda, atau dalam sistem menyerahkan amanah kepada yang berhak yang Anda sebutkan tadi, mana yang harus diutamakan, manusia atau pekerjaan? Di negara-negara modern saat ini, loyalitas pegawai negeri dan para pemimpin publik adalah kepada hukum. Jika seseorang tidak menunjukkan loyalitas pada hukum, misalnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan berdasarkan jabatannya dengan cukup baik, atau tidak bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang juga diatur oleh hukum tersebut. Istanbul. Salam untuk semua dari Okulu. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyerahkan amanah kepada yang berhak. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Omar Dincer. Selamat datang, Pak Profesor. Terima kasih banyak. Makasih. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Anda? Terima kasih, saya baik Profesor. Kita bertemu lagi, saya sangat senang. Kami juga senang, Pak Profesor. Terima kasih juga sudah datang. Pak Profesor, di program-program sebelumnya kita sudah membahas bersama Anda tentang apa arti menyerahkan amanah kepada yang berhak. Hari ini kami ingin membahas topik ini sedikit lebih mendalam. Sebenarnya, kami ingin menggali lebih dalam lagi. Kami ingin membicarakan bagaimana cara memastikan amanah diberikan kepada yang berhak dan apa penerapannya dalam praktik. Kalau boleh, mari kita mulai dengan mendefinisikan ulang untuk para penonton kita. Apa arti amanah? Dan apa arti memberikan kepada yang berhak? Bagaimana Anda mendefinisikan hal-hal ini? Setidaknya, ini bisa menjadi pengingat singkat. Seperti yang Anda tahu, ketika kita berbicara tentang memberikan amanah kepada yang berhak, kita menggunakan dua konsep dasar. Salah satunya adalah amanah, dan yang lainnya adalah kelayakan. Konsep amanah sebenarnya berarti sesuatu yang dititipkan atau diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi, apa yang dititipkan di sana sebenarnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah orang yang Anda percayakan itu adalah orang yang dapat dipercaya. Dari sudut pandang ini, dalam dunia tradisional, amanah lebih sering digunakan sebagai tugas publik dan baik tugas yang dilakukan oleh seorang penguasa tertinggi maupun tugas yang dilakukan oleh pegawai paling bawah, semuanya didefinisikan sebagai amanah tanpa membedakan satu sama lain. Dan sebenarnya, definisi ini adalah definisi yang benar. Karena dalam hal amanah, yang lebih penting bukanlah nilai dari barang yang dititipkan, melainkan orang yang menerima titipan itu dan tidak akan menyia-nyiakannya. Sedangkan kompetensi, itu juga merupakan konsep yang lebih banyak diasosiasikan dengan amanah atau dapat dipercaya. Di dalamnya terdapat unsur pengetahuan, pengalaman, dan keandalan. Oleh karena itu, jika dilihat dari dunia tradisional, gagasan untuk memberikan amanah kepada yang berhak lebih banyak berfokus pada orangnya. Sedangkan di dunia modern, konsep yang setara dengan itu adalah istilah orang yang sesuai untuk pekerjaan. Di sini, proses yang berkembang lebih menekankan pada pekerjaan itu sendiri. Dari sudut pandang ini, sebenarnya perbedaan dua konsep yang digunakan ini juga bisa memengaruhi hasilnya. Pak, secara umum kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. Kita mengutamakan manusia. Menurut yang Anda jelaskan, di era modern justru pekerjaan yang diutamakan. Menurut Anda, atau untuk sistem memberikan amanah kepada yang berhak yang Anda sebutkan tadi, mana yang seharusnya diutamakan, manusia atau pekerjaan? Tentu saja, di sini kita bisa memperluas pembahasan ini dengan sedikit mengacu pada konsep-konsep yang tadi. Ketika Anda berbicara tentang memberikan amanah kepada yang berhak, sebenarnya Anda mengembangkan sebuah pemikiran yang lebih berfokus pada manusia. Memang, sepanjang sejarah, ketika membahas tentang memberikan amanah kepada yang berhak, yang lebih sering ditonjolkan adalah individu itu sendiri, serta konsep seperti kecerdasan, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, akhlak, dan kemampuannya menjaga rahasia.
Dari sudut pandang ini, orang-orang yang berakal, berpengetahuan, dan berakhlak biasanya menjadi sosok yang dianjurkan dan dipilih. Jadi, ini menciptakan pengaruh di mana keterkaitan dengan pekerjaan relatif lebih sedikit, tetapi karakteristik pribadi seseorang lebih menonjol. Dari sisi ini juga, pendekatan ini lebih berfokus pada menemukan orang yang tepat. Ada sisi masuk akal dari cara seperti ini yang dilakukan di masa lalu. Karena dalam sistem dinasti atau struktur monarki, kita sudah sering mengulanginya sebelumnya. Saya harus mengatakannya sekali lagi. Seperti yang Anda tahu, negara itu milik orang-orang yang berasal dari dinasti. Negara itu milik dinasti. Oleh karena itu, penguasa adalah pemilik negara. Dari sudut pandang ini, dapat diterima jika dia lebih mengutamakan orang dalam memilih siapa yang akan melakukan pekerjaan. Namun, di dunia modern, situasinya menghasilkan hasil yang berbeda. Sekarang negara bukan lagi milik penguasa, melainkan milik rakyat. Dan negara yang diatur oleh hukum memiliki, struktur hukum. Dan tugas dalam struktur hukum ini sekarang menjadi milik rakyat dan hanya dipercayakan kepada individu-individu tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang ini, saat ini Anda harus membicarakan tentang sebuah struktur di mana proses pekerjaan menjadi lebih menonjol dan membahas hubungan proses tersebut. Prioritas pada kerja. Harus diberikan. Baik, Pak. Ketika kita melihat kriteria manusia, Anda berbicara tentang kompetensi. Ada juga konsep meritokrasi. Bagaimana sebaiknya kita menilai hubungan antara keduanya? Seberapa penting meritokrasi dalam hal ini? Ketika kita berbicara tentang meritokrasi, ada hal yang perlu disampaikan. Jika Anda membicarakan kompetensi yang berbasis pada pekerjaan, maka yang dimaksud adalah pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman seseorang terkait pekerjaan tersebut. Jadi, jika ingin menggunakan istilah yang lebih makro, kita bisa menyebutnya sebagai modal manusia. Namun, ketika Anda berbicara tentang meritokrasi, bukan hanya soal kecocokan antara individu dan pekerjaannya saja, tetapi juga mencakup kesesuaian dengan lingkungan tempat Anda berada, rekan kerja lainnya, dan lingkungan sekitar. Jadi, hubungan seseorang dengan orang lain, kepatuhannya terhadap disiplin organisasi, keberhasilannya dalam menjalankan pekerjaannya, serta menjalankan peran sesuai dengan hierarki atasan bawahan. Semuanya mulai memiliki sifat yang lebih sosial. Dari sudut pandang ini, kita berbicara tentang modal sosial. Oleh karena itu, misalnya, moralitas juga termasuk dalam struktur sosial ini. Dari sudut pandang ini, kita mengungkapkan keselarasan antara modal manusia dan modal sosial secara utuh. Memang, pada masa-masa tradisional, misalnya dalam hal menyerahkan amanah kepada yang berhak, pemikiran sosial lebih menonjol, dan hubungannya dengan pekerjaan tidak terlalu erat. Orang yang memiliki SIM. Jika kita melihat seluruh sejarah masa lalu, karena sistem hubungan yang ada, hubungan dengan pekerjaan kurang erat, seperti yang saya katakan, mereka lebih menekankan pada manusia. Saat ini, pekerjaan menjadi lebih menonjol, karena keberhasilan pekerjaan itu penting. Untuk bisa melakukan hal ini, misalnya, definisi pekerjaan kini menjadi isu yang lebih sering diperdebatkan secara konseptual. Padahal jika kita melihat pada persoalan amanah, konsep amanah itu dipandang sebagai tugas publik dan hampir-hampir hanya dibiarkan di situ saja. Ada satu pengecualian untuk hal ini. Sejauh yang saya tahu, Ibnu Taimiyah juga memasukkan harta milik negara ke dalam status amanah. Sedangkan di masa kini, cakupan yang bisa kita sebut sebagai amanah bagi siapapun yang menjalankan tugas publik jauh lebih luas. Pekerjaan itu sendiri, sumber daya publik, sumber daya keuangan, yang lainnya lebih kepada sumber daya fisik dan material. Sumber daya keuangan dan juga orang-orang yang harus dikelola, yaitu sumber daya manusia. Jadi, semua hal tersebut bisa kita masukkan ke dalam konsep amanah. Dari sudut pandang ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan pekerjaannya. Mereka yang akrab dengan ilmu manajemen pasti tahu. Ilmu manajemen memiliki 5 fungsi utama. Proses menempatkan pekerjaan pada ahlinya atau merekrut orang yang sesuai untuk pekerjaan tersebut sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Dalam proses perencanaan, tujuan yang akan dicapai ditetapkan.
Apa saja kegiatan yang akan dilakukan? Pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan itu? Semua itu ditentukan. Pada tahap pengorganisasian, yang pertama-tama dilakukan adalah mendefinisikan secara rinci setiap pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan. Setelah itu, tugas-tugas tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Karena jika Anda memberikan satu tugas atau pekerjaan kepada satu orang, bisa saja tugas itu selesai dalam waktu singkat dan orang tersebut akan menganggur di sisa waktunya. Atau jika Anda memberikan satu tugas atau pekerjaan kepada seseorang, bisa saja meskipun ia bekerja seharian penuh, tugas itu tetap tidak selesai. Untuk menyeimbangkan hal ini, pekerjaan yang sudah didefinisikan tersebut dikelompokkan menjadi satu, asalkan memiliki sifat yang serupa dan dapat dikerjakan oleh satu orang. Dan dengan orang tersebut, secara selaras, secara konseptual, kita menyebutnya sebagai beban kerja. Beban kerja seseorang adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan olehnya dalam kapasitasnya. Ketika definisi dan pengelompokan pekerjaan dilakukan di sini, sebenarnya apa isi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut? Atau lebih tepatnya, apa kontennya? Dan apa cakupannya? Dalam kerangka mana pekerjaan itu berada, hal ini akan terlihat. Setelah hal ini terlihat, barulah kualifikasi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan tersebut diidentifikasi. Kita menyebutnya sebagai persyaratan pekerjaan atau kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itu, misalnya, salah satu konsep dasar yang menjadi fokus ilmu manajemen modern adalah konsep kebutuhan pekerjaan. Di sana, kita menentukan pengetahuan, pengalaman, keterampilan sosial apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang dapat melakukan pekerjaan itu, serta kemampuan manajerial atau kemampuan pengambilan keputusan apa saja yang diperlukan. Identifikasi terhadap hal-hal tersebut dilakukan, dan dengan demikian, pertama-tama, profil orang yang akan melakukan pekerjaan itu pun terbentuk. Dilihat dari sudut pandang ini, pekerjaan datang lebih dulu sebagai sebuah proses. Ya, sebenarnya ini tampak seperti proses yang sangat kompleks dan harus diperhatikan secara sangat detail. Pak. Lalu, Pak, jika kita melihat dalam konteks manusia dan pekerjaan, bagaimana seharusnya kita memandang konsep loyalitas? Jadi, apa arti loyalitas bagi kita di sini? Sekarang, mungkin kita perlu menghubungkannya lagi dengan masa lalu. Pada masa tradisional, bisa dikatakan bahwa loyalitas adalah konsep yang penting. Namun, tentu saja, loyalitas juga sangat penting di masa sekarang. Tetapi, pada masa tradisional, loyalitas lebih banyak ditujukan kepada penguasa. Karena seperti yang baru saja kita sebutkan, pemilik negara telah mengangkatnya. Oleh karena itu, kelangsungan kepemilikan negara lebih banyak ditentukan oleh loyalitas orang-orang yang diangkat olehnya. Loyalitas ini pada saat yang sama juga berujung pada ketaatan atau bayat kepadanya. Namun di dunia modern, loyalitas tidak lagi ditujukan kepada individu. Seperti yang baru saja kita sebutkan, kita telah membicarakan tentang negara yang memiliki kepribadian hukum. Sebuah struktur negara yang didefinisikan oleh hukum dan undang-undang. Jika Anda berbicara tentang kepribadian hukum, maka, ya, loyalitas terhadap undang-undang yang mengaturnya menjadi hal yang utama. Dari sudut pandang ini, di negara-negara modern saat ini, loyalitas pegawai negeri dan para pejabatnya adalah kepada hukum. Jika seseorang tidak menunjukkan loyalitas terhadap hukum, misalnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan berdasarkan jabatannya dengan cukup baik, atau tidak bertindak sesuai dengan proses yang telah ditentukan, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur yang juga telah ditetapkan oleh hukum tersebut. Dari sudut pandang ini, di dunia tradisional, loyalitas lebih ditujukan kepada individu. Tentu saja, meskipun tidak sepenuhnya, di sana juga pasti ada aturan-aturan tertentu yang menentukan syarat-syarat hukum atau kepatuhan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa aturan itu sama sekali tidak ada. Saya hanya membicarakan soal prioritas. Sedangkan di masa kini, perlu ditekankan bahwa loyalitas dan ketaatan itu ditujukan kepada hukum. Ya, di sini kita juga bisa melihat transformasinya dengan jelas. Sebenarnya, baik transformasi pekerjaannya maupun perubahan loyalitas orang-orang juga terlihat di sini. Lalu, Pak, untuk mengelola proses pemilihan yang lebih transparan dan adil, metode seperti apa yang sebaiknya digunakan? Ini sangat penting. Jadi, apa yang Anda lakukan pertama kali? Anda mendefinisikan pekerjaannya. Lalu Anda mengelompokkan
Setelah itu, Anda menentukan karakteristik orang yang akan melakukan pekerjaan dalam kelompok itu. Anda mengidentifikasi kualifikasinya. Tapi bagaimana cara memilihnya juga sangat penting. Kalau kita bandingkan lagi, misalnya, di dunia tradisional karena lebih banyak bergantung pada manusia, proses seleksi biasanya dilakukan melalui orang-orang yang Anda kenal secara langsung atau melalui referensi. Karena itu, sayangnya, metodologi yang sangat maju belum banyak dikembangkan. Sedangkan saat ini, telah dikembangkan metode yang sangat rinci untuk memilih orang yang sesuai dengan karakteristik dan persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan. Misalnya, sistem ujian. Memang, di birokrasi publik saat ini diadakan ujian dan wawancara. Misalnya, khususnya di tingkat manajemen, dilakukan analisis kasus. Jika Anda akan memilih seorang manajer, Anda menyajikan sebuah studi kasus yang mencerminkan kondisi perusahaan tersebut dan mengamati diskusi di antara calon manajer. Menelusuri pengalaman dan keberhasilan seseorang di organisasi sebelumnya, melihat latar belakang pendidikannya. Bahkan saat ini, jika seseorang langsung bekerja di dunia industri, misalnya akan mengoperasikan mesin fries atau mesin bubut, ada metode teknis untuk mengukur koordinasi tangan dan matanya. Atau telah dikembangkan tes psikoteknik yang berkaitan dengan psikologi, kemampuan adaptasi sosial, atau kepribadian sosial seseorang. Dari sudut pandang ini, jika Anda benar-benar ingin memilih orang yang tepat untuk pekerjaan Anda, pertama-tama Anda akan menerima lamaran yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan tersebut. Artinya, Anda akan melihat CV-nya. Namun, melihat CV saja tidak cukup. Jika dia akan menjadi manajer atau langsung mengerjakan pekerjaan teknis di level bawah, Anda akan memberinya ujian sesuai dengan posisi tersebut. Anda akan melewati proses seleksi, dan jika diperlukan seperti yang saya katakan tadi, Anda akan mengidentifikasi karakter pribadi dan kondisi emosionalnya dengan tes psikoteknik. Setelah itu, Anda akan memilih yang paling sesuai. Bahkan, dalam proses ini, meskipun sudah ada semua tahapan seleksi dan pemeriksaan tersebut, ada dua faktor lain yang juga sangat berpengaruh. Salah satunya adalah kekuatan intuisi. Kekuatan intuisi para manajer. Seringkali, meskipun semua hal tersebut sudah sesuai, sebagai seorang manajer, Anda bisa merasakan apakah seorang karyawan yang duduk di hadapan Anda akan bisa bekerja selaras dengan Anda atau tidak. Hanya dari gestur, mimik wajah, cara duduk dan berdirinya, cara dia memandang suatu masalah, dan pendekatannya. Yang lebih penting lagi, setelah semua proses seleksi ini, Anda akan menerapkan masa percobaan untuk melihat kinerjanya. Jadi, misalnya seorang manajer memberi Anda waktu 1 tahun, 1,5 tahun di posisi rendah, maka Anda akan mencoba orang-orang tersebut selama 1 atau 3 bulan sebelum akhirnya melakukan penempatan, yang mana, jika Anda perhatikan, ini adalah proses yang sangat detail dan sangat sensitif. Ya, sebenarnya saya memang ingin menanyakan hal itu, Pak. Jadi, apakah memberikan amanah kepada orang yang tepat itu hanya sebuah permulaan, atau setelah semua proses ini selesai? Setelah deskripsi pekerjaan dibuat, setelah orang ini dipilih secara transparan dan adil, lalu amanah diserahkan kepada yang berhak, apakah prosesnya berakhir di situ? Atau, apakah pekerjaan itu harus diawasi dan prosesnya terus dipantau, serta perencanaan untuk pengembangan pekerjaan juga harus tetap berjalan? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus, tapi saya ingin menarik perhatian Anda pada satu detail lagi, yaitu begini. Jika Anda perhatikan, ketika membahas hubungan antara pekerjaan dan manusia, saya selalu berusaha menjelaskannya dengan pendekatan yang mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu. Tahukah Anda, ini juga berarti sesuatu? Dalam kondisi normal, jika Anda mengutamakan pekerjaan, maka sikap politik, ideologi, keyakinan, atau hubungan kedaerahan seseorang menjadi hal yang kedua. Karena kesesuaian dengan pekerjaan dan persyaratannya adalah syarat utama. Setelah syarat utama ini terpenuhi, barulah karakteristik lain dari seseorang menjadi syarat tambahan. Misalnya, Nabi Muhammad menyerahkan kunci Ka'bah kepada keluarga Abu Talha adalah contoh yang sangat baik yang menekankan hal ini. Selain itu, pada masa Kesultanan Utsmaniyah, sering muncul kritik mengenai orang-orang yang direkrut ke dalam pasukan Janissary yang berasal dari Balkan atau diambil dari keluarga Kristen. Sebenarnya, itu bukanlah masalah pada masa itu. Karena pemahaman negara bangsa atau ide-ide nasionalisme baru muncul setelah Revolusi Perancis,
Pada masa itu tidak ada bentuk nasionalisme, perbedaan berbasis ras atau agama seperti itu. Kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan. Misalnya, di Kesultanan Utsmaniyah, proses seleksi untuk Janisari sangatlah rinci. Anak-anak yang akan diambil sebagai Devsirme akan dibawa. Mereka yang masih pemula juga akan dididik oleh seseorang. Kemudian, setelah melalui ujian-ujian tertentu, mereka akan dipilih dan dimasukkan ke dalam pelatihan. Setelah menyelesaikan proses pelatihan ini, yang memang bertujuan untuk membentuk mereka menjadi pejabat negara. Setelah itu, mereka bisa menjadi Janisari, Pasa, Vezir, dan sebagainya. Dalam semua proses ini, misalnya, perubahan-perubahan pada Korps Janisari sama sekali tidak pernah dirusak. Itulah sebabnya Korps Janisari sangat sukses, karena pekerjaan diberikan kepada ahlinya. Pada masa Sultan Mehmed II, Fatih Sultan Mehmed, terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Misalnya, pada upacara sunatan anak Fatih, tim-tim pertunjukan dari berbagai penjuru dunia datang untuk tampil. Dari Mesir juga datang sebuah rombongan akrobat dan mereka menampilkan pertunjukan yang sangat sukses. Masyarakat sangat antusias. Sang Sultan juga penasaran, lalu mengundang mereka. Mereka pun bertemu dengan tim yang datang itu. Setelah itu, Sang Sultan lengah sejenak. Beliau berkata, "Mintalah apapun yang kalian inginkan dariku." Mereka pun mengajukan permintaan yang sama sekali tak terduga. Mereka berkata, "Kami ingin masuk ke Korps Janisari." Padahal, orang yang beragama Islam atau orang Turki tidak punya kesempatan untuk masuk ke Korps Janisari, karena prosesnya memang didasarkan pada sistem Devsirme. Sultan pun tidak bisa menarik ucapannya. Beliau meminta kepada kepala Korps Janisari agar menerima mereka ke dalam korps. Namun kepala korps tidak setuju, ia menolak. Ia berkata, "Paduka, itu bertentangan dengan aturan kami." Ketika Sultan tetap bersikeras, Fatih Sultan Mehmed mengumpulkan Dewan Pengurus Korps. Dari sana keluar keputusan bahwa mereka tidak bisa diterima karena bertentangan dengan aturan kami. Fatih sangat tersinggung dan marah karena hal ini. Ia memecat kepala korps dan mengangkat kepala yang baru. Namun ketika ia memberi instruksi kepada kepala yang baru, kepala itu pun mengatakan hal yang sama. Ia berkata, "Paduka, permintaan ini bertentangan dengan aturan korps." Sang Sultan meminta lagi, tetap bersikeras. Sudah terjadi 4 kali. Lihat, kepala korps kembali mengumpulkan Dewan Pengurus dan mereka mengambil keputusan. Baiklah, mari kita terima mereka. Namun, mereka tidak boleh langsung menjadi Janisari. Di dalam Korps Janisari, mereka ditempatkan di bagian layanan belakang, seperti layanan logistik atau di dapur, dan di sana mereka hanya diberikan posisi yang khusus sesuai dengan pribadi mereka. Kedudukan yang berbasis pada individu. Misalnya, hingga masa Republik sekarang, sistem kedudukan berbasis individu yang masih digunakan di negara kita berasal dari tradisi tersebut. Namun, praktik yang awalnya dilakukan untuk tidak merusak sistem meritokrasi itu, kemudian tidak lagi menjadi pengecualian. Aturan meritokrasi pun mulai dilanggar dan Kesultanan Utsmaniyah memasuki masa stagnasi dan kemunduran. Ini adalah contoh yang sangat penting juga bagi kita. Dari sudut pandang ini, memberikan amanah kepada orang yang tepat adalah langkah pertama dalam pemerintahan. Dan jika kancing pertama ini salah dikaitkan, maka segalanya akan salah sampai akhir. Keadilan tidak akan terwujud, aturan akan dilanggar, dan pintu bagi berbagai penyimpangan serta korupsi pun terbuka. Dari sudut pandang ini, hal pertama yang harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh seorang pemimpin adalah hal ini. Sebenarnya ini penutupan yang sangat bagus, Pak. Jadi, dengan contoh yang Anda berikan, semuanya menjadi jauh lebih mudah dipahami. Anda telah membahas pentingnya dan prinsip-prinsip memberikan amanah kepada orang yang tepat. Sebenarnya, seperti yang Anda sebutkan tadi, kita sayangnya melihat bahwa situasi yang dulu dianggap pengecualian kini semakin meluas, bahkan posisi-posisi khusus untuk individu tertentu juga dibuka di dunia akademik. Terima kasih banyak atas komentar berharga Anda dan atas partisipasi Anda. Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas dimensi konseptual dan praktis dari memberikan amanah kepada yang berhak. Berlangganan kanal kami, aktifkan notifikasi, dapat info terbaru video kami. Sampai jumpa episode berikutnya, sehat sampai bertemu lagi.